Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya I Gusti Ngurah Putra Nyana. NIM 2311031323. Nomor absen 22. Kelas B1 Denpasar. Di sini saya akan membahas materi kelas 3. Tentunya saya tidak sendiri, yaitu saya ditemani oleh siswi saya. Tolong perkenalkan namanya, Dek. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya I Gusti Ayu Bintang Sri Putri, kelas 3 SD nomor 2 Taman. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Di sini saya akan memulai materi bab 7 kelas 3 SD IPAS yang berjudul materi cerita dari kampung halaman. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah siswa mampu mengidentifikasi dan mengenal ragam tradisi atau budaya dalam masyarakat yang ada di Indonesia. Baiklah, untuk mengawali materi ini, Kakak akan menjelaskan tentang ragam tradisi atau budaya yang ada di Indonesia. Adik, dengarkan dulu kakak ya. Indonesia terdiri dari suku bangsa. Setiap daerah atau pulau yang ada di Indonesia ini memiliki tradisinya masing-masing. Tradisi bisa tumbuh di suatu daerah disebabkan oleh beberapa hal seperti kebiasaan yang dilakukan oleh leluhur secara turun-temurun yang ada diwariskan ke generasi berikutnya sebagai bagian dari identitas dan budaya mereka. Contohnya yang ada di Bali, seperti kita membuat makanan lawar dan sate lilit. Itulah warisan dari leluhur nenek moyang kita dari turun-temurun ke generasi muda berikutnya. Berikutnya ada lingkungan dan letak geografis. Setiap daerah memiliki kondisi alam yang berbeda-beda seperti pegunungan, pantai. Hal ini memengaruhi cara hidup masyarakat termasuk tradisi dalam berpakaian, makanan, dan cara bertani atau menangkap ikan. Kebutuhan sosial dan kepercayaan masyarakat membuat tradisi sebagai cara untuk menjaga hubungan sosial, seperti tradisi gotong royong atau upacara adat istiadat. Tradisi juga bisa berasal dari kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal tertentu, seperti upacara panen sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Apa itu tradisi dan mengapa tradisi ini dilakukan? Mari kita cari tahu bersama-sama. Adik, pernahkah mendengar kata tradisi? Pernah. Apakah adik tahu artinya? Tidak. Baik, kalau begitu kakak akan menjelaskannya. Tradisi atau budaya adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dijalankan dalam masyarakat. Kebiasaan ini merupakan turun-temurun dari nenek moyang kita. Kalau begitu, bisakah adik mencari contoh tradisi atau budaya yang sudah menjadi kebiasaan di daerah kita? Tidak. Nah, kalau begitu, kakak akan memberikan contoh tradisi atau budaya yang ada di daerah Bali supaya adik lebih mudah memahaminya. Setelah memahami arti tentang tradisi dan budaya ini, pada akhir pembelajaran materi ini, nanti kakak akan memberikan 2 soal materi hari ini. Apakah adik mengerti? Mengerti. Bagus. Di Bali ada tradisi-tradisi yang sudah menjadi kebiasaan yang dijalankan sejak dari dulu. Misalnya yang pertama ada meleladan pada saat mengadakan upacara
agama odalan di pura. Dan yang kedua ada ngaben pada saat orang yang meninggal. Dan yang ketiga ada perayaan hari raya Nyepi. Dan yang keempat ada potong gigi pada saat masa menginjak dewasa. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Meleladan. Pernahkah adik melihat orang waktu meleladan? Pernah. Apakah tahu adik ciri-cirinya? Tahu. Coba sebutkan salah satu. Yang pertama, menyusun gebokan. ya bagus, membawa gebogan. Yang kedua, Diiringi gamelan. bagus, diiringi gamelan. Dan yang ketiga, Mereka berbaris rapi di jalanan dan berjalan ke pura. iya. Dan yang ketiga itu yaitu berbaris rapi, berjalan ke pura bersama dengan diiringi gamelan. Itulah tradisi kita, yaitu meleladan membawa banten atau sesaji yang diaturkan ke pura secara bersama-sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang tradisi ngaben. Apakah adik tahu apa itu tradisi ngaben? Tahu. Apa? Coba sebutkan. Tradisi ngaben adalah tradisi pembakaran orang yang sudah meninggal agar bisa ke tempatnya kembali. Iya, pinter. Itu adalah tradisi kita, yaitu tradisi orang umat Hindu, yaitu ngaben dengan cara membakar mayat atau juga boleh mengubur. Apakah adik tahu apa lagi tentang ngaben itu? Tidak. Yang menjadi tradisi di sini adalah masyarakat turut membantu menjalankan upacara ngaben tersebut supaya berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada tradisi nyepi. Apakah adik tahu apa saja yang terjadi pada saat menjalankan tradisi nyepi? Tahu. Apa? Tidak boleh menyalakan api, tidak boleh bekerja, tidak boleh berhura-hura, tidak boleh menghidupkan listrik. Iya, bagus. Itulah salah satu tradisi di agama kita, tidak boleh dilakukan pada saat hari raya Nyepi. Apa saja yang adik ketahui tentang Nyepi itu sebelum Nyepi? Apa saja? Membuat ogoh-ogoh dan diarak keliling desa. Bagus, itulah salah satu yang menjadi ketertarikan di budaya kita, yaitu membuat ogoh-ogoh dan diarak keliling desa secara bersama-sama. Selain itu, kakak akan menjelaskan sedikit ya. Selain itu, Nyepi sebenarnya adalah hari di mana yang harus sangat mensucikan, seperti dengan cara menyucikan diri. Nah, kakak akan menambahkan sedikit ya tentang Nyepi itu ya. Baiklah, Nyepi sebenarnya adalah hari raya mensucikan diri dan alam semesta. Umat Hindu Bali melakukan introspeksi diri, merenungkan perbuatannya telah dilakukan, dan memohon penyucian. Makanya ada larangan untuk tidak melakukan aktivitas. Seluruh aktivitas di Bali akan berhenti total selama 24 jam. Biasanya dimulai dari pukul 6 pagi dan berakhir pada jam yang sama keesokan harinya. Jalan akan sepi, tidak ada kendaraan bermotor. Toko-toko akan tutup dan bandara pun juga ikut tutup. Selain Nyepi, apa lagi? Contohnya, selanjutnya ada kita membahas potong gigi, yaitu mesangi. Potong gigi, apa yang adik tahu tentang tradisi potong gigi? Apakah ada yang tahu itu? Ada. Apa? Tradisi potong gigi adalah tradisi
potong gigi Saat kita akan menginjak masa remaja. iya bagus. Itulah tradisi potong gigi. Potong gigi biasanya dilakukan oleh umat Bali pada saat menginjak masa dewasa. Contoh lain dari tradisi yang dilakukan sehari-hari di rumah apa? Apa nggak tahu adek? Apa Bebantan. lagi? Bertanding dan membantan ya, itu juga tradisi ya, mengaturkan sesaji, membuat bantan, itulah tradisi-tradisi kita. Nah, untuk lebih lengkapnya kakak akan putarkan video berdurasi 3 menit untuk memahami materi yang kakak jelaskan tadi. Ada video meleladan, ada video ngaben, video potong gigi, dan hari raya Nyepi. Nah, saksikan sama-sama dan pelajari. Nah, adik lihat kan, ini adalah salah satu video orang menuju ke pura yang membawa bantan, gabogan, dan diisi buah-buahan berbaris-berbaris menuju ke pura. Bisa lihat cuplikannya. Di sana banyak keramaian, masyarakat setempat ikut meramaikan dengan adanya acara meleladan ini. Dan selanjutnya ini adalah ada video ngaben. Ini dah video ngaben ini salah satu tradisi dari agama kita, yaitu agama Hindu. Ngaben dipercaya agama Hindu untuk mempercepat kembalinya Atma ke Maha Pencipta. Dan ini adalah kekompakan yang ada di masyarakat sekitar, berbondong-bondong, bergotong royong mengangkat jenazah dan dibawa ke acara pengabenan atau setra. Adik-adik bisa lihat dulu materinya dan cuplikan videonya. Nah, setelah video ngaben, ada video menyambut Hari Raya Nyepi. Ini adalah video Hari Raya Nyepi pada saat pengarakan ogoh-ogoh. Sebegitu meriahnya di Bali dengan adanya pengerupukan dan pengarakan ogoh-ogoh. Bahkan orang luar Bali pun berbondong-bondong datang ke Bali untuk melihat acara pengerupukan ogoh-ogoh. Itu apakah sudah sedikit paham, Adek? Bagus. Dan kakak akan percepat ya supaya melihat durasinya sudah mulai lama. Nah, ini ada video orang potong gigi. Potong gigi adalah acara tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun untuk dan dipercaya memberi keselamatan bagi anak-anak mereka. Demikian video materi yang sudah kakak berikan tadi. Sekarang mengenai materi ragam tradisi atau budaya yang ada di Indonesia, khususnya ada di daerah Bali. Apakah adik sudah mengetahui dan memahami materi tersebut? Sudah. Bagus. Untuk itu kakak akan mencoba memberikan soal dan adik menjawabnya. Apakah mengerti? Mengerti. Baik. Kakak akan membacakan soalnya. Adik buat di buku ya. Yang pertama, sebutkan contoh tradisi atau budaya yang ada
di daerahmu. Dan yang kedua, apa yang menyebabkan adanya tradisi pada suatu daerah. Kakak akan memberi waktu 2 menit untuk menjawabnya. Baik adik, karena waktunya sudah habis 2 menit, kakak akan memeriksa jawabannya adik buat apakah sudah benar atau ada yang salah ya. Baik, kakak akan memeriksa yang pertama. Oke, jawaban pertama sudah benar. Dan jawaban yang kedua sudah benar, tapi ada sedikit kurang lagi. Kurangnya itu di ciri-cirinya sama dari asalnya. Tapi ini sudah benar dan sudah memenuhi syarat untuk menjawab soal. Nah, karena materinya sudah habis dan sudah dipahami, sekarang kakak akan memberikan kesimpulan tentang materi bab 7 ini. Adik dengarkannya. Kesimpulannya adalah kampung halaman adalah tempat yang penting dalam kehidupan seseorang dalam menjalankan kebiasaan, karena di sanalah kita belajar tentang tradisi dan budaya, nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat. Kita harus menghargai, menjaga dan mencintai tradisi adat dan budaya kita. Dan yang harus kita jalani adalah mewariskannya terhadap generasi yang akan terus mendatang. Sekian materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.